Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak akan pernah bisa diulang sampai kapanpun. Dan kita juga hidup di dunia ini hanya sebentar. Semuanya masih seperti beberapa hari yang lalu, saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi ternyata hari ini kita sudah ada pada umur kita masing-masing. Hari ini saya berumur 41 tahun. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Sepertinya itu masih kemarin, saudara. Tetapi semuanya sudah berlalu. Dan saya mungkin sudah lebih separuh jalan kehidupan yang saya jalani. Dan hal yang pasti adalah satu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kematian kemana? Setelah kematian bagaimana? Dan apa yang harus kita pastikan dan kita jalani selama kita hidup di dunia ini, supaya kematian nanti itu sesuatu yang pasti, saudara. Kenapa? Karena di dunia ini punya moto bahwa apa yang gagal direncanakan, maka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Kalau di dunia ini pun kita gagal merencanakan sesuatu dan nanti akan berakibat kegagalan, maka kalau kita belajar firman Tuhan untuk kekekalan pun demikian, saudara. Kalau di dunia ini kita tidak punya rencana dan kita tidak jalani dengan benar, maka nanti di kekekalan juga kita akan kecewa, kita akan menyesal. Itu sebabnya saudara, saya rindu hari ini kita belajar bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dengan benar, sehingga jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar menuju ke sorga. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 14, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa. Dan dia menegaskan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa di sorga itu tersedia banyak tempat. Bagi setiap manusia di bumi ini, di sorga itu tersedia tempat. Tetapi apakah semua orang akan masuk ke sorga? Tentu saja tidak, saudara. Karena orang yang melalui jalan yang ditentukan oleh Allah, itulah yang akan masuk ke sana. Saudara, seringkali kalau ada orang yang meninggal, kita mendengar bahwa telah pulang ke rumah Bapa. Sekali lagi, memang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tetapi apakah semua orang yang meninggal pulang ke rumah Bapa? Sekalipun di dalam nisannya ditulis telah pulang ke rumah Bapa, saudara, belum tentu dia benar-benar pulang ke rumah Bapa. Belum tentu dia benar-benar pulang ke sorga yang indah, sorga yang mulia. Sekalipun memang di sana banyak tempat tinggal. Itulah yang diajarkan Yesus di sini, saudara. Orang yang bagaimana supaya kita bisa kelak berada di rumah Bapa. Bagaimana kita berjalan menuju rumah Bapa, dan kelak kita benar-benar masuk ke rumah Bapa yang mulia. Saudara, Yesus menegaskan bahwa di ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebelumnya dia menegaskan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal.
Tetapi di ayat 6 juga kemudian dia menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak satu pun yang datang kepada Bapa atau yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi sekalipun di rumah Bapa banyak tempat tinggal, orang yang akan masuk ke rumah Bapa adalah orang yang melalui aku, kata Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Dia. Karena Dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ini mungkin banyak agama yang menawarkan jalan ke sorga, saudara. Tapi dengar, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Kenapa ada agama? Itu merupakan usaha manusia untuk bertemu dengan Allah, untuk mencari Tuhan. Kekristenan pada dasarnya bukan sekedar agama. Karena kekristenan ada, karena ada Allah yang mencari manusia. Dia yang turun dari sorga ke bumi. Dia yang pernah datang dari sorga. Dia yang pernah datang dari rumah Bapa. Dia yang tahu jalan ke rumah Bapa. Sehingga saudara, sangat wajar kalau dia berkata bahwa tidak ada yang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekalipun mungkin ada pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa dengan begini bisa masuk sorga, dengan begini bisa masuk sorga. Dengar saudara, pribadi yang pernah datang dari sorga, yang hanya dia yang tahu jalan ke sorga, karena tidak pernah di dunia ini orang pernah menyatakan bahwa dia datang dari sorga kecuali Dia. Dan Dialah yang berkata, tidak akan ada yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana maksud Yesus melalui Dia masuk ke sorga. Melalui Dia baru bisa sampai ke rumah Bapa. Ayat 6 dikatakan kembali saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yang pertama ditegaskan oleh Yesus, Dialah jalan. Lalu kemudian bagian terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kenapa hanya melalui Yesus bisa sampai ke rumah Bapa? Karena Dialah jalan ke sana. Dialah jalan ke sorga. Bagaimana kita berjalan melalui Dia untuk sampai ke sorga? Di ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jadi bagaimana kita datang ke rumah Bapa melalui Yesus yang adalah jalan, dengan percaya kepada Dia. Lalu kemudian mulai ayat 7 dan seterusnya, di sana yang ditegaskan adalah melalui pengenalan akan Dia. Karena ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu juga telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Mulai ayat 7 ini dan seterusnya, saudara, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus memiliki pengenalan akan Dia. Jadi dua hal yang harus dimiliki, yang harus ada pada orang yang mau menuju ke rumah Bapa, yang berjalan ke rumah Bapa, di mana Yesus adalah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin yang menjadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan? Ada, dan mungkin sangat banyak. Dan yang menyedihkan, mungkin sebagian besar, saudara, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi orang Kristen karena lingkungannya orang Kristen. Ada dia menjadi orang Kristen karena tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Tetapi
Orang Kristen yang sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, di mana Yesuslah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus dengan sungguh. Yesuslah jalan itu. Untuk kita berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh, dan kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, saudara, seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Saat ini, tolong pastikan, apakah saudara sudah benar-benar berjalan di jalan yang benar menuju ke rumah Bapa? Karena kita tidak tahu, saudara, sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan kita masih punya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pastikan, saudara, kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Dan untuk berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus dengan sungguh. Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara memang sudah percaya sungguh-sungguh Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara juga pasti sudah percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah Dia tanggung di kayu salib. Dan saudara juga percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga, karena saudara percaya nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika saya berbicara tentang kepastian keselamatan, keyakinan bahwa kita tahu bahwa kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga, saudara, itu bukan kepanatikan, itu bukan kesombongan, tapi itu keharusan dalam kekristenan. Satu kali, saudara, saya dimarahi oleh seorang ibu ketika saya menginjili suaminya. Persisnya sebenarnya bukan menginjili, tetapi kami diskusi tentang firman Tuhan. Dan pada saat itu saya mau memastikan keselamatan dari suaminya ini, karena suaminya ini adalah pelayan di gereja. Jadi saya berkata, "Pak, apakah Bapak sudah yakin bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung dosa Bapak? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa nama Bapak tertulis dalam kitab kehidupan? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa kapanpun Bapak dipanggil Tuhan, Bapak pasti masuk sorga?" Ketika saya berbicara begitu, saudara, istrinya yang duduk tidak jauh dari dia marah kepada saya. Dan istrinya ini berkata, "Itulah orang-orang Kristen yang sombong. Mana bisa kita tahu kita sudah selamat atau tidak? Mana bisa kita tahu kita masuk sorga atau tidak?" Ketika saya dengar itu, saudara, saya sangat sedih. Kenapa? Karena iman dalam Kristus itu adalah kepastian. Iman dalam Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan untung-untungan, bukan coba-coba. Tapi iman di dalam Yesus itu adalah iman kepastian. Dan kalau hari ini saudara belum pasti apakah nama saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, malah sebaliknya saya pastikan nama saudara belum ada di sana. Kenapa? Karena yang akan membuat nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan adalah keyakinan saudara, bukan siapapun, tetapi keyakinan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itulah yang memastikan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau saudara sendiri tidak pasti, tidak yakin, maka itu merupakan kepastian bahwa nama saudara tidak tertulis di sana. Jadi iman kekristenan saudara bukan, sekali lagi, bukan iman kesombongan, bukan kefanatikan ketika saya berkata kita harus tahu pasti bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kita harus tahu pasti bahwa kita sudah pasti masuk sorga. Kita pasti masuk ke rumah Bapa ketika satu saat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, bahwa Dia telah menebus kita, saudara. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Kita mengenal Dia sebagai Juru Selamat kita. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita.
dengan iman dan pengenalan akan Yesus, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, karena Dialah jalan itu. Dan kalau kita berjalan di jalan itu, maka kita pasti akan sampai ke rumah Bapa, karena dikatakan, akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau Dialah jalan, dan jalannya supaya kita berjalan menuju rumah Bapa adalah dengan percaya kepada Dia, dengan mengenal Dia. Maka hari ini kalau saya dan saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, dan kita pasti sampai di rumah Bapa. Pastikan saat ini saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan saat ini saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara, selanjutnya Yesus menegaskan di ayat 6 itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Lalu lanjut kembali, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui jalan itu dengan percaya dan mengenal Dia. Dan untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya apa saudara? Bahwa untuk sampai kepada Bapa kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, kita harus mengalami kebenaran. Kita harus dibenarkan oleh kebenarannya. Setiap kita sudah berdosa saudara. Adakah saudara saat ini yang berani berkata bahwa saudara tidak berdosa? Setiap kita sudah bergelimang dosa. Malah saat ini kalau saya bertanya berapa banyak dosa yang saudara lakukan satu hari saja, baik itu dosa perkataan, baik itu dosa pikiran, baik itu dosa perbuatan, dan sebagainya dan sebagainya. Bisakah saudara hitung seberapa kali saudara berdosa dalam satu hari saja? Saya tidak berani mengatakan saudara, karena hampir-hampir tidak bisa dihitung setiap kali, setiap hari dosa-dosa yang kita perbuat kalau kita jujur. Saudara, dan sorga itu adalah sorga yang mulia. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sana. Itu sebabnya kita harus dibenarkan dulu, baru kita bisa masuk ke sana. Dan Yesuslah kebenaran itu. Mungkin ada pengajaran yang mengatakan saudara bahwa nanti akan ditimbang kebaikan kita dan dosa kita. Kalau kebaikan kita lebih besar, maka kita akan masuk sorga. Tapi kalau dosa kita lebih besar, maka kita akan masuk neraka. Itu logika yang salah saudara. Itu pengajaran yang salah. Saya bawa ke logika kehidupan sehari-hari saja. Sekali lagi saya percaya semua kita setuju bahwa sorga itu sempurna. Nah, sekarang saya memberi satu contoh. Satu kali saya datang ke rumah saudara, saya bawa 9 anggota saya yang lain, sehingga kami semuanya ada 10 orang. Dan dalam perjalanan ke rumah saudara, kami kehujanan, sehingga kami kedinginan, kelaparan, dan kebetulan belum makan, padahal udah lewat jam makan. Dan waktu itu saudara sangat senang ketika saya datang ke rumah saudara. Saudara salam saya dan saudara bilang, "Pak Pendeta, selamat datang di rumah saya." Lalu kemudian akhirnya saudara bertanya, "Apakah Bapak dan teman-teman sudah makan?" Lalu saya dengan jujur berkata, "Belum, kami belum makan." Tetapi pada hari itu saudara tidak punya persiapan apa-apa di rumah. Tapi kebetulan ketika saudara buka kulkas ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara dengan cepat-cepat mengambil ke-10 telur ayam itu, karena kebetulan kami juga 10 dalam rombongan ini. Dan kemudian saudara ambil mixer dan saudara ambil tempat untuk mengaduk telur ini. Lalu kemudian saudara pecahkan telur itu satu-satu dan saudara aduk dengan mixer. Satu saudara pecahkan baik, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Telur itu semuanya baik.
sampai yang ke-9. Tapi ketika saudara pecahkan yang ke-10, ternyata telur yang ke-10 itu busuk, berulat, bau, dan sudah hitam. Saya mau tanya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Ketika itu semua tercampur dalam satu tempat, sekarang saya mau tanya, berapa yang busuk? Semua. Layakkah itu disajikan? Tidak. Sudah bau, sudah busuk, itu tidak layak disajikan. Saudara, satu saja dosa di dalam hidup kita, sekalipun ada 1.000.000 kebaikan, ketika ada satu saja dosa bercampur dengan kebaikan kita di dalam kehidupan kita, maka segala kebaikan itu sudah kotor, busuk, dan bau di hadapan Tuhan. Dan satu dosa saja tidak layak untuk masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Dengan perumpamaan ini, saudara, dengan contoh ini, saya pastikan tidak akan ada orang yang masuk ke sorga dengan kebaikan, karena tidak mungkin satu dosa pun masuk ke sana. Sorga itu kudus, sorga itu sempurna. Karena itulah Yesus turun ke dunia. Karena itulah Yesus tinggalkan sorga dan terlahir ke dunia dan mati di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saya yang mau percaya kepada Dia, yang mau mengenal Dia, dibenarkan. Karena sekali lagi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kebenaran. Untuk aku sampai kepada Bapa, aku harus dibenarkan terlebih dahulu. Karena aku orang yang bergelimang dosa, saudara. Tidak terhitung dosa-dosa yang aku lakukan di dalam hidupku. Itu sebabnya aku harus dibenarkan. Coba saudara bayangkan seberapa banyak dosa saudara. Sekali lagi, kita tidak akan berani menghitung dosa kita, saudara. Seandainya dosa kita 3 saja satu hari, saudara, 3 saja satu hari, pagi, siang, dan malam, 3 saja, maka 1 bulan dosa kita sudah menjadi 90. Dan 1 tahun dosa kita adalah 1080. Kita genapkan jadi 1000 dosa kita. Lalu kemudian kalau kita mau berumur 100 tahun, berarti 100.000 dosa. Kalau 80 tahun berarti 80.000 dosa. Dengan perumpamaan ke-10 telur tadi, saudara, kalau 1 saja dosa kita sudah mencemarkan seluruh hidup kita, 3 saja dosa kita 1 hari, sepanjang hidup kita sudah seumur kita itu jumlahnya, saudara. Kalau 60 tahun berarti 60.000. Saya coba membawa saudara membayangkan, saudara tahu kertas yang begitu tipisnya, 1 lembar. Dan coba kalau kertas itu yang tipis itu menjadi 1 rim, di mana 1 rim itu adalah 500 lembar. Bukankah begitu tebalnya? Itu masih 500 lembar. Bagaimana kalau 100.000, saudara? Berapa rim itu dan seberapa tebal itu? Sekali lagi saya menegaskan, dosa kita sungguh-sungguh tidak terhitung dan tidak terhingga. Dosa kita begitu bergelimang, saudara. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita kalau dosa kita begitu bergelimang. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia adalah kebenaran. Artinya setiap orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus melalui Yesus yang adalah kebenaran dan harus dibenarkan terlebih dahulu. Bagaimana untuk kita mengalami kebenaran di dalam Yesus? Sekali lagi, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus.
Dan yang ketiga yang dia tegaskan adalah bahwa dialah hidup. Artinya orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus terlebih dahulu melalui dia yang adalah kehidupan. Atau dengan kata lain harus mengalami kehidupan melalui dia, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, dia memberi perintah bahwa semua pohon yang ada di buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kamu makan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Dan pada saat itu akhirnya mereka, Adam dan Hawa, memakan buah itu. Pertanyaannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani, ya, mereka mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang bisa masuk surga itu adalah orang hidup. Rohnya sudah dihidupkan lagi. Karena tidak ada yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kehidupan. Artinya harus dihidupkan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib, kita dihidupkan. Bagaimana supaya kita dihidupkan kembali? Percaya kepada Dia dan kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian kita mengalami kehidupan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan firman Tuhan. Hidup kita di dunia ini begitu singkat. Hidup kita hanya sekali, dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Dan saat kita mengakhirinya, mungkin di nisan kita akan ditulis oleh orang-orang yang kita tinggalkan bahwa telah pulang ke rumah Bapa Sianu. Nama kita ada di situ. Tapi yang menjadi pertanyaannya nanti adalah, apakah pada hari itu nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Hari ini kepastiannya, saudara, bukan nanti. Hari ini kita harus memastikan apakah nanti kita pulang ke rumah Bapa atau tidak. Bagaimana caranya supaya nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Yesus berkata, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan dia berkata bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Artinya untuk sampai ke rumah Bapa kita harus melalui ketiga hal ini. Melalui jalan ke rumah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus, artinya kita dibenarkan oleh Yesus. Melalui kehidupan di dalam Yesus Kristus, artinya kita dihidupkan. Yang sebelumnya mati oleh dosa, tapi dihidupkan oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya kita berjalan di jalan itu? Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Yesus? Dan bagaimana caranya kita dihidupkan dari kematian oleh dosa? Dengan cara percayalah kepadaku, kata Yesus, dan kenallah Dia. Itu yang dibahas, saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Percaya kepada Yesus dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian kita berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Maka dengan demikian kita sudah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita sudah dihidupkan dari kematian oleh karena dosa. Pertanyaannya yang terakhir, apakah saudara sudah percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Pastikan hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan video renungan ini malam hari ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian, saudara berjalan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dibenarkan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dihidupkan menuju jalan ke sorga, yaitu Yesus. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Kita raih janji firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana firman-Mu telah menegaskan dan mengingatkan kami kembali bahwa untuk kami kelak bisa sampai ke rumah Bapa, kami harus melalui Yesus, karena hanya Yesuslah jalan ke rumah Bapa.
Hanya Yesuslah kebenaran menuju rumah Bapa. Hanya Yesuslah kehidupan menuju rumah Bapa. Dan hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami harus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengan demikian kami berjalan di jalan yang benar. Maka dengan demikian kami dibenarkan. Maka dengan demikian kami dihidupkan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau raih janji firman Tuhan kelak. Kami akan sampai di rumah Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan,
untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan.
Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anakmu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anakmu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu. Biarlah setiap keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anakmu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anakmu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anakmu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anakmu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu.
Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus.
Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini.
Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati,
saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.